Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait penilaian dan evaluasi dalam pemahaman understanding by design. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Hasya Syahmi, Rizwatul Khair, Devi Permatasari, Kairunisa, dan Elsa Imelda. Baiklah, materi pertama akan dipresentasikan oleh Kairunisa. Kepada Kairunisa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, untuk penilaian understanding by design yang pertama yang dibahas itu adalah sadar diri, di mana kesadaran diri merupakan salah satu kemampuan seseorang dalam memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri. Sehingga hal itu akan membantu seseorang dalam memahami kekuatan, kelemahan, dorongan, hingga nilai yang ada dalam dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, seseorang yang memiliki kesadaran diri yang baik dapat memahami situasi sosial, memahami orang lain, bisa memahami harapan orang lain terhadap dirinya, sehingga juga dapat merefleksikan diri, menggali pengalaman, mengamati, dan juga mengendalikan emosi. Aspek sadar diri di sini ada 3. Yang pertama itu adalah konsep diri, di mana konsep diri itu merupakan gambaran yang dimiliki orang tentang dirinya sendiri. Konsep diri merupakan gabungan keyakinan yang dimiliki individu tentang diri mereka sendiri, baik itu karakteristik fisik, psikologi, sosial, dan emosional. Aspek sadar diri yang kedua itu adalah identitas diri individu. Identitas berbeda adalah ketika individu melakukan berbagai aktivitas, kepentingan, dan hubungan sosial. Identitas berbeda juga dapat dilihat dari bagaimana individu memandang diri idealnya. Identitas ini disebut juga dengan kesadaran diri pribadi. Aspek sadar diri yang ketiga itu adalah proses menghargai diri sendiri. Harga diri adalah dasar untuk membangun hubungan antar manusia yang positif, proses belajar, kreativitas, serta rasa tanggung jawab pribadi. Nah, untuk indikator kesadaran diri itu ada 5. Yang pertama, dapat membuat keputusan dengan tepat. Yang kedua, itu dapat mengevaluasi diri. Yang ketiga, itu mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Yang keempat, itu mengenali perasaan dan perilaku diri sendiri. Dan yang kelima, itu mempunyai sifat mandiri, terampil dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, pendapat, dan lain-lain. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Kairunisa. Selanjutnya tentang metakognitif yang akan saya presentasikan sendiri. Metakognitif adalah kemampuan seseorang untuk menilai kesulitan sebuah masalah, mengamati tingkat pemahaman diri, menggunakan berbagai info untuk tujuan tertentu, serta menilai kemajuan belajar sendiri. Intinya, metakognitif ialah kemampuan seseorang untuk mengetahui bagaimana ia belajar. Nah, untuk manfaat metakognitif ada 3. Yang pertama, terlatih untuk merefleksikan setiap pengetahuan yang dia peroleh. Kedua, terlatih untuk mandiri, kreatif, dan kerja keras. Yang ketiga, lebih mudah mengingat materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Selanjutnya ada fungsi metakognitif. Fungsi metakognitif ada 3. Yang pertama, sebagai sarana untuk berpikir secara mendalam sampai diperoleh suatu jawaban atas setiap permasalahan. Yang kedua, sebagai salah satu upaya dalam membentuk individu pembelajar. Dan yang terakhir, sebagai sarana untuk melatih kemampuan berpikir individu. Sekian dari saya. Selanjutnya, untuk penyesuaian diri sendiri akan dipresentasikan oleh Devi Permatasari. Kepada Devi dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan untuk materi dari UBD. Di sini ada penyesuaian diri sendiri. Penyesuaian diri sendiri ini suatu proses dalam diri individu mencakup
respon mental dan tingkah laku sehingga terwujudnya harmoni dan keselarasan pada diri dalam menghadapi ketegangan, frustasi, konflik, depresi, atau emosi negatif lainnya. Nah, di sini mencapai suatu hubungan dengan orang lain, kelompok, dan lingkungan. Pada penyesuaian diri ini merupakan kemampuan yang dimiliki individu yang berinteraksi dengan orang lain yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, baik secara pribadi ataupun sosial. Selanjutnya ada ciri-ciri penyesuaian diri. Di sini ada ciri-ciri tersebut ada 6. Yang pertama, mampu mengontrol emosional yang berlebihan. Yang kedua, mampu mengatasi mekanisme psikologis. Yang ketiga, mampu mengatasi perasaan frustasi pribadi. Yang keempat, kemampuan belajar. Yang kelima, kemampuan memanfaatkan pengalaman. Yang keenam, memiliki sikap yang realistis dan objektif. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Devi Permatasari. Selanjutnya, untuk reflektif akan dipresentasikan oleh Elsa Imelda. Kepada Elsa Imelda dipersilakan. Baiklah, terima kasih untuk moderator. Saya akan melanjutkan untuk memaparkan tentang reflektif. Nah, berpikir reflektif itu merupakan salah satu berpikir tingkat tinggi atau high order thinking yang perlu diperkenalkan dan dilatihkan agar terbiasa sejak siswa di SD sampai tingkat SMA. Nah, melalui kegiatan berpikir reflektif ini nanti diharapkan itu siswa dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bertanggung jawab dan mandiri. Nah, dalam menyelesaikan masalah seseorang, tidak ada prosedur yang rutin. Oleh karena itu, siswa itu bebas menentukan teori, ilmu, atau caranya menurut pikirannya sendiri. Nah, guru berperan sebagai jembatan dalam menciptakan kondisi agar siswa itu berpikir reflektif dalam kegiatan belajar di kelas. Nah, di mana tahapan dari reflektif itu yang pertama mempersiapkan siswa untuk dapat menghadirkan kembali pengetahuan dan pengalamannya. Kemudian yang kedua, mengajak siswa untuk berpikir ulang dan menjelaskan perasaannya. Kemudian yang ketiga, itu mengevaluasi pengalamannya sebagai pemantapan diri. Nah, kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk merangsang berpikir reflektif itu antara lain permainan, penulisan, dan presentasi. Nah, sekian pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Elsa Imelda. Selanjutnya untuk dipresentasikan oleh Niswatul Khair. Pada Niswatul Khair dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diri sendiri. Yang terakhir yaitu tentang bijak. Bijak adalah suatu cerminan sikap dan perilaku seseorang terhadap sesuatu yang ia lihat berdasarkan apa yang ada di pikirannya secara tepat dalam situasi dan kondisi seperti apapun dan bersifat objektif, serta mampu mengambil makna ataupun pelajaran penting dari apa yang dilakukannya. Selanjutnya itu kami di sini sudah menyusun rubrik dimulai dari indikator sadar diri. Tadi sudah dijelaskan bahwa sadar diri itu ada 6 indikator. Di sini kami mengambil yang pertama mengenali kelebihan, lalu kekurangan, dan bisa membuat keputusan dalam diskusi, lalu bisa mengevaluasi diri. Nah, di sini evaluasinya ini kami mengambil yang bagian pengetahuannya, lalu mengenali perasaan diri, baik itu selama ataupun setelah belajar ataupun di dalam kelompok. Dan ini bisa disesuaikan di dalam pembelajaran nanti untuk instrumennya. Lalu mandiri ini dapat mengungkapkan pendapatnya dalam kelompok. Nah, penilaiannya adalah jika siswa itu memiliki ke-6 komponen nanti akan diberi nilai 4. Lalu jika hanya 4 komponen dari 6 ini nilainya 3. Lalu jika hanya 2 komponen nilainya adalah 2. Kalau 1 tidak ada satupun komponen yang dipenuhi oleh siswa berdasarkan indikator sadar diri. Lanjut. Indikator yang kedua yaitu tentang metakognitif.
Di sini kami membagi menjadi 4. Yang pertama, metakognitif itu mengetahui tingkat pemahaman pada suatu pembelajaran. Lalu yang kedua, menggunakan berbagai sumber untuk belajar. Lalu yang ketiga, kalau tadi itu adalah mandiri dalam mengungkapkan pendapat, kalau di sini mandirinya dalam belajar, yaitu bisa menyelesaikan sendiri tugas yang diberikan. Lalu yang keempat, bisa mencontohkan materi yang sudah dipelajari dalam kehidupan. Nah, ini penilaiannya, jika memenuhi 4, maka nilainya 4, jika 3 nilainya 3, jika kurang dari 3 itu 2, dan 1 itu tidak memenuhi komponen sama sekali. Lanjut. Lalu, penyelesaian diri sendiri. Di sini indikatornya ada 4 juga. Penyelesaian diri sendiri ini mampu mengendalikan emosi ketika dia dikritik oleh orang lain ataupun oleh temannya ataupun oleh guru di saat pembelajaran. Lalu dapat menyesuaikan diri dalam belajar dalam keadaan apapun, bisa dalam belajar dalam diskusi ataupun percobaan, tergantung dalam kondisi di dalam kelasnya nanti. Lalu bisa menjelaskan konsep dengan pengalaman yang sudah dia alami. Lalu mampu mengendalikan perasaan ketika kesulitan dalam memahami materi. Nah, sama indikatornya dengan yang sebelumnya. Jika dipenuhi 4, maka 4. Jika nilainya 3, maka jadinya 3. Dan jika hanya kurang dari 3 nilainya 2, 1 itu tidak memenuhi komponen. Lanjut. Lalu indikator yang selanjutnya itu tentang reflektif. Reflektif ini kami membagi menjadi 3. Yang pertama, dia bisa menjelaskan perasaan yang dirasakannya setelah pembelajaran. Lalu, siswa itu bisa mengulang kembali materi yang sudah dipelajari dan bisa mempresentasikan hasil diskusi dalam pembelajaran. Nah, jika memenuhi 3 nilainya 4, jika hanya memenuhi 2 hanya nilainya 3, kalau 1 saja nilainya 2, kalau 1 tidak memenuhi dari komponen. Lanjut. Yang terakhir itu tentang bijak. Di sini dibagi menjadi 4. Bijak ini siswa itu mampu merencanakan segalanya dengan matang, baik itu dalam diskusi kelompok ataupun merencanakan bagaimana dia belajar dalam kelasnya tersebut. Lalu dia selalu berpikiran positif dan menerima masukan dari teman ataupun kelompok saat diskusi dan tidak pernah lari dari tanggung jawab. Di sini lebih spesifiknya itu jika guru memberikan tugas, siswa itu mengumpulkannya, siap atau tidak siap, dia mengumpulkannya pada tepat waktu. Nah, itu yang tidak lari dari tanggung jawab. Nah, 4 itu nilainya juga 4, jika hanya 3 nilainya 3, jika kurang dari 3 nilainya 2, jika tidak ada satupun nilainya 1. Itu rubrik yang sudah kami susun berdasarkan indikator dari diri sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Niswatul Khair yang telah menjelaskan rubrik. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.